Shalom dan selamat berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam pembahasan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita telah tiba pada pelajaran yang ke-12 dengan tema Nabi yang Gelisah. Dan seperti biasa pada saat ini kita akan membahas pelajaran ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan saya di studio. Ada Pendeta Edward Taliwongso. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Pendeta Wahyu Purwanto. Puji Tuhan, baik, Ya. Pendeta. Dan juga Pendeta Jerry Jacob. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, senang boleh bersama-sama mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat. Baik, terima kasih atas kehadiran hamba-hamba Tuhan. Dan kami percaya pembahasan Sekolah Sabat pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita langsung akan memulaikan pembahasan pada saat ini. Kami minta kesediaan Pendeta Widodo untuk pimpin dalam doa buka. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih sayang dan kebaikan-Mu yang kami nikmati dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk duduk lagi di tempat ini. Bersama-sama mendalami pelajaran rohani melalui Sekolah Sabat. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu menerangi pikiran kami. Menuntun lidah kami, agar kami boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan di dalam pendalaman Alkitab ini. Kami ya Tuhan boleh digunakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kami yang menyaksikan program Cornelius Media dalam pendalaman Sekolah Sabat. Ya Tuhan di sorga, kami serahkan program ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Nabi yang Gelisah. Dan ayat inti diambil dari kitab Yunus pasal 4 ayatnya yang ke-11. Dan ini adalah ayat yang paling terakhir dari kitab Yunus. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, kalau kita masuk kepada latar belakang kitab ini, bukti internal buku Yunus ini ditulis oleh Yunus bin Amitai, ya. Dan dia ini adalah seorang nabi yang periode pelayanannya itu adalah di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada waktu Raja Yeroboam kedua menjadi Raja Israel. Itu adalah informasi yang kita temukan kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-25. Nah, banyak ahli yang mulai mempertanyakan keotentikan daripada kitab Yunus. Dan minimal ada 5 pertanyaan yang sering kali mereka ajukan sehubungan dengan keotentikan daripada kitab Yunus. Yang pertama, penggunaan istilah Raja Nineve. Karena para kritikus Alkitab mengatakan harusnya Raja Assyria, karena Nineve itu hanyalah salah satu dari ibu kota di kerajaan Asyur. Lalu kemudian penggunaan masa lampau untuk menggambarkan Nineve yang terdapat di Yunus 3 ayat 3. Jadi sepertinya ini menyarankan bahwa kitab ini ditulis lama kemudian dan bukan ditulis oleh Nabi Yunus itu sendiri. Lalu yang ketiga, seringkali penjelasan bahwa kota Nineve ini sebagai kota yang mengagumkan, yang besar, dianggap sesuatu yang dilebih-lebihkan, tidak seperti kenyataannya. Lalu yang keempat, yang juga menjadi keberatan sehingga banyak para sarjana Alkitab para kritikus Alkitab yang melihat bahwa kitab ini kehilangan nilai historisnya adalah pertobatan massal yang sebenarnya dianggap mustahil oleh karena kekurangan dukungan daripada dokumen sejarah. Mengapa banyak orang agak kurang yakin bahwa terjadi pertobatan massal di Nineve yang waktu itu adalah kerajaan Assyria? Oleh karena penggalian arkeologi menemukan tentang kekejaman daripada kerajaan Assyria, teristimewa bangsa-bangsa lain yang mereka jajah. Kalau saya bisa jelaskan, ada begitu banyak, mereka seringkali memutilasi ya orang yang mereka tangkap, yang mereka tawan, lalu biarkan mereka itu hidup-hidup sampai kemudian meninggal dunia. Ada juga yang dihukum dengan cara disulap,
para pemimpin-pemimpin daripada kerajaan yang dijajah itu ada yang dikuliti, lalu kemudian mereka menemukan relief-relief ini atau gambaran-gambaran ini dilukis di tembok-tembok batu dan tembok-tembok dinding. Artinya apa? Artinya ini adalah semacam psychology warfare, adalah perang urat saraf, teknik yang digunakan oleh Assyria untuk menakut-nakuti ya siapa saja yang mencoba untuk memberontak atau melawan kekuasaan mereka. Dan karena begitu kejamnya, sehingga banyak para sarjana Alkitab yang mengatakan mana mungkin ada terjadi pertobatan yang massal ketika Yunus hanya berkhotbah kepada mereka. Lalu kemudian yang kelima adalah mereka berpikir tidak mungkin ada manusia yang dapat hidup dalam perut ikan di dalam selama waktu yang dikisahkan di dalam cerita ini. Dan saya pikir yang paling sulit diterima oleh para kritikus Alkitab adalah cerita pengalaman Yunus 3 hari di dalam perut ikan. Oleh karena banyak orang yang mengatakan bahwa perut ikan paus itu katanya tidaklah cukup untuk menampung objek seukuran manusia. Namun Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah paus, ya. Hanya dikatakan itu adalah ikan besar. Yunus 1 ayatnya yang ke-17. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara tentang kota Nineve yang menjadi latar belakang terjadinya kisah ini, penggalian arkeologi menemukan bahwa kota Nineve ini pernah diperluas, ada usaha untuk memperluas. Dan kota Nineve menjadi pusat administratif dari pemerintahan Assyria. Nah, sebagai perbandingan, ada satu kota yang juga terkenal namanya kota Kala. Ini sebelah selatan dari Nineve. Dari hasil penggalian arkeologi ditemukan bahwa kota yang lebih kecil dari Nineve ini punya 70.000 rumah hunian yang lebih kecil dari Nineve. Nah, berarti bisa kita hitung bahwa barangkali Nineve punya rumah hunian lebih banyak daripada kota Kala tersebut. Jadi penggambaran Yunus tentang kebesaran kota ini sebenarnya cocok dengan penemuan arkeologi. Namun yang perlu dicatat adalah pada zaman Raja Assyria yang namanya adalah Raja Adad Nirari ketiga, raja ini dia membatasi penyembahan hanya kepada satu dewa saja, yaitu namanya Dewa Nebo. Nah, kalau Yunus melayani pada periode raja ini yang memerintah di Nineve, maka itu berarti orang-orang Nineve sebenarnya sebelum Yunus datang sudah dipersiapkan untuk kepercayaan monoteisme ya yang akan dibawa oleh Yunus. Walaupun sebelumnya mereka sudah punya agama, tetapi minimal melalui adat Nirari ketiga ini mereka sudah dipersiapkan untuk kepercayaan monoteisme. Nah, apakah ada konfirmasi di luar kitab Yunus sendiri sehubungan dengan keabsahan dan keotentikan dari Nabi Yunus sebagai penulis? Jawabannya ada, dan itu oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh karena Yesus menggunakan dua pengalaman dari Nabi Yunus sebagai tanda kepada generasi yang hidup di masanya. Yang pertama, Yesus menggunakan itu peristiwa Yunus sebagai analogi kepada kematian dan kebangkitannya. Matius 12 ayat 38 sampai 41, tanda 3 hari 3 malam. Lalu kemudian Yesus juga membandingkan pertobatan orang Nineve dan mereka yang tidak percaya kepada dia. Lukas pasal 11 ayat 32. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ternyata benar kita bisa percaya bahwa Nabi Yunus yang menulis kitab Yunus ini dan apa yang terjadi itu adalah sebuah sejarah yang benar-benar terjadi di masa yang lalu. Saya pikir itulah latar belakang yang boleh mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam pelajaran kita pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Pendeta Edward Taliwongso sudah meletakkan dasar yang penting untuk kelanjutan pembahasan kita pada pendalaman pelajaran yang ke-12 ini. Nah, seperti tadi sudah dibacakan, kita juga temukan ada ekspresi di dalam ayat inti kita, bagaimana tidak aku sayang kepada Nineve. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yunus, dan ekspresi ini bisa dipertanyakan. Sebab sesungguhnya kota ini adalah kota yang kejam dan jahat. Bagaimana tidak aku sayang kepada Nineve? Apa pengertiannya?
sebelum kita bahas kepada pengertian mengapa Allah begitu sayang kepada Niniwe, maka kita perlu melihat dulu kejahatan-kejahatan apa sih yang dilakukan oleh kota yang besar ini. Nah, di dalam Nahum pasal yang ketiga ayat 1, jikalau kita membuka Alkitab kita, Nahum pasal 3 ayat yang ke-1, dikatakan di sana, celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Jadi kota ini betul-betul adalah kota yang sangat kejam dan jahat. Ada seorang penulis artikel bernama David Anderson, menuliskan sebuah artikel dengan judul Nineveh, The Most Cruel Capital. Dia katakan bahwa seluruh sejarah Asyur dipenuhi dengan pemerintahan yang keras dan kejam. Penyiksaan di mana-mana, pembunuhan orang-orang yang ditaklukkan tadi, dan adalah kebanggaan bagi mereka jikalau mereka membawa bagian-bagian tubuh dari musuh mereka itu sebagai souvenir ketika mereka pulang berperang. Bahkan raja-raja di Nineveh ini punya kebiasaan bahwa mereka harus penggal lawan mereka dan kemudian kepalanya dibawa di kota, dan pada waktu perjamuan raja-raja, pembesar-pembesar raja, maka itu akan diletakkan di sebuah tiang menjadi peringatan bahwa mereka telah menaklukkan musuh mereka. Dan dibiarkan sampai membusuk di sana, dipajang di gerbang kota Nineveh. Sangat kejam. Dan ketika Yunus pasal 1 ayat 2 mengatakan the great city, dan kemudian kejahatannya sudah sampai kepadaku, di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang keempat, itu boleh disamakan katanya dengan Sodom dan Gomora. Bahwa kejahatan mereka itu sungguh hebat telah sampai kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Yunus untuk memberitakan tentang penghakiman Tuhan kepada kota itu, kota yang besar itu. Horornya Nineveh ini adalah kota yang kejam yang dikatakuti bangsa-bangsa seperti yang sudah diekspresikan tadi oleh pendeta Edward Taliwongso. Namun toh Tuhan katakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineveh. Pertanyaannya, mengapa Allah sangat sayang kepada Nineveh? Yang pertama, kita jelas boleh katakan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Fakta bahwa Allah adalah kasih tidak akan merubah karakternya jikalau dia ingin memberitakan pekabaran penghakiman kepada orang-orang yang jahat. Jadi dia tetap kasih adanya. Kemudian kalau kita ambil contoh, perjalanan bangsa Israel, mereka memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan generasi-generasi yang sudah tua untuk masuk ke tanah perjanjian. Artinya, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada generasi yang masih muda, yang mungkin tidak mengerti apa-apa, untuk belajar mengenal Dia lebih dekat lagi. Nah, kemudian, di dalam satu buku yang saya baca, dikatakan bahwa tema utama dari buku ini yang paling dominan adalah sama dengan tema Alkitab itu sendiri. Bahwa kasih Allah itu selalu berusaha untuk menyelamatkan mereka bahkan yang sudah hampir binasa dengan penghukuman yang kekal. Jadi temanya sama bahwa kasih Allah itu luar biasa hebat. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18, kalau saya boleh membaca Yehezkiel pasal yang ke-18, apakah Tuhan menginginkan nyawa dari orang-orang yang memberontak atau orang-orang fasik? Maka didapati di dalam pasal ini bahwa sesungguhnya Allah tidak merindukan kematian dari orang-orang fasik. Ayat yang ke-23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Yehezkiel pasal 18. Demikianlah firman Tuhan, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Kemudian ayat yang ke-32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, ekspresi bagaimana Tuhan tidak sayang kepada Nineveh adalah ekspresi bahwa betapa luar biasanya kasih karunia itu melewati batas-batas pemikiran manusia. Mungkin dalam pikiran Yunus dan kita kebanyakan, orang yang berbuat jahat itu harus menerima konsekuensi, bahkan kalau boleh dihukum mati. Tetapi kasih karunia Allah itu menjangkau orang-orang yang di luar batas pemikiran kita. Seperti yang terjadi di Nineveh. Dan ayat ini mengatakan, bukankah ada 120.000 penduduk di sana? Bagaimana aku tidak
tidak sayang kepada mereka. Sebab Alkitab sendiri berkata di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 10, bahwa satu orang bertobat, ada sukacita besar. Malaikat-malaikat bersukacita. Apalagi 120 lebih orang yang bertobat di kota Nineve. Tuhan punya kemurahan itu luar biasa hebat. Ya. Melebihi batas-batas pemikiran manusia yang sungguh berdosa ini. Jadi kita boleh melihat bahwa ekspresi ini menggambarkan kepada kita bahkan yang hidup sampai sekarang ini, bahwa Tuhan itu sayang kepada semua orang. Baik yang fasik, kemurahan Tuhan itu berlaku bagi mereka pula, termasuk bagi saya dan Anda sahabat-sahabat yang menyaksikan di rumah. Saya pikir penting untuk kita boleh mengalami ekspresi ini dalam kehidupan kita sendiri. Baik, selanjutnya di dalam ayat tema kita, ada sebuah ekspresi yang menarik untuk kita pelajari. Yaitu ketika Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Nineve ini tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Ya, apakah ini berarti bahwa orang Nineve tidak tahu bahwa mereka sementara melakukan kejahatan ketika mereka melakukan kebrutalan pada saat itu? Nah, ada banyak orang atau ahli Alkitab yang mengatakan mereka tidak setuju dengan pengertian ini. Oleh karena menurut mereka, hanya anak-anak saja yang tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri ya. Kita tahu itu bersama. Tetapi dari sini ada beberapa orang juga yang mengatakan bahwa itu hanyalah figurative language atau bahasa kiasan. Nah, di dalam Ulangan pasal 1 ayat 39, di sana Alkitab mengatakan hanya anak-anak yang tidak tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Jadi benar, hanya anak-anak yang tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, di dalam budaya orang Ibrani, mereka selalu mengasosiasikan kanan itu dengan hal yang baik, sedangkan kiri itu dengan hal-hal yang jahat. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 2, di sana dikatakan hati orang berhikmat menuju ke kanan, ya, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kanan ini adalah sesuatu yang baik dan kiri itu adalah sesuatu yang jahat. Oleh karena itu, beberapa orang mereka setuju bahwa penggunaan figurative language di sini sedang menunjuk keberadaan orang-orang Nineve saat itu yang kurang memahami tentang Allah, ya, tentang Allah. Seperti salah satu contoh Baldwin, dia mengatakan bahwa Nineve itu seperti virtual children. Ya, dalam tanda artinya adalah mereka itu adalah anak-anak dalam pertumbuhan rohani mereka. Nah, Smith dan Page juga mengatakan bahwa the people of Nineveh were in kindergarten stage of religious knowledge. Jadi mereka adalah anak-anak yang sementara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, Bruckner juga mengatakan bahwa lack of knowledge of God atau kurangnya pemahaman tentang Allah di tengah-tengah budaya mereka yang brutal, keras, dan bengis ini, yang akhirnya Tuhan mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tetapi pada akhirnya, Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan mengiyakan kejahatan mereka. Ya. Tuhan tidak mengiyakan kejahatan mereka, dan ada, kita baca dalam cerita ini, ada penghakiman yang Tuhan berikan kepada mereka atas kejahatan mereka. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, respon yang diberikan oleh orang-orang ini ya sama seperti anak-anak ya. Ketika mereka mendengarkan penghukuman itu, mereka bertobat dari kejahatan mereka. Jadi saya kira ya, ketika mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, itu sementara berbicara tentang keadaan mereka secara rohani seperti seorang anak-anak. Terima kasih pendeta. Kalau tadi kita membahas tentang latar belakang, sekarang kita akan masuk kepada Nabi Yunus. Arti dari nama Yunus adalah merpati, yang biasanya identik dengan kedamaian dan ketulusan. Tetapi Nabi Yunus lebih menghendaki kehancuran dari musuhnya dan tidak tulus dalam menjalankan misi Tuhan yang diembankan kepadanya. Yunus adalah nabi yang melawan Allah, bukan karena dia melakukan perbuatan melanggar hukum Tuhan, tetapi karena dia tidak senang dengan fakta bahwa Allah
mencintai musuh bangsanya yang adalah juga musuhnya. Alasan utama Yunus lari bukan karena dia takut kepada kejahatan orang Niniwe atau karena kebengisan dari rajanya. Yunus tidak takut mati. Yunus bahkan rela mati dibuang ke laut. Yunus kemudian pada bagian yang kedua dia meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Jadi kalau takut mati itu bukan alasan dari Yunus untuk tidak menuju ke kota Niniwe. Yunus barangkali mempunyai agenda politik, dikatakan beberapa orang. Dia lari dari tugas mengamarkan kebinasaan orang-orang di kota Niniwe agar Tuhan membinasakan musuh bangsanya, yaitu di mana dia mewakili kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda. Kita melihat jawaban dari mengapa alasan utama Yunus lari terdapat di dalam kitab Yunus 4 ayatnya yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi dapat saya simpulkan alasan mengapa Yunus lari oleh karena dia melihat Tuhan dengan rencana murkanya untuk membinasakan orang Niniwe. Dan kalau orang-orang di kota Niniwe itu diberikan amaran ini, maka mereka akan bertobat. Dan Tuhan akan menyatakan kasih setianya kepada mereka. Itulah sebabnya Yunus merasa bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari hatinya. Kiranya ini boleh menjadi satu pelajaran bagi kita, agar supaya kita dapat melihat dan mengutamakan cinta kasih kita kepada orang lain. Mengutamakan keselamatan dari orang lain. Lebih daripada menghendaki akan kebinasaan ataupun malapetaka yang menimpa mereka. Ya, terima kasih Pendeta Jerry. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin patut kita angkat adalah, apa dasar Allah memberikan kelepasan bagi Yunus? Ya, apa dasar Allah memberikan kelepasan bagi Yunus? Pertanyaan ini barangkali muncul oleh karena kalau kita baca di pelajaran sekolah Sabat hari Kamis, di bagian awal di sana dia katakan sepertinya yang menjadi masalah di dalam kitab ini itu adalah Yunus, bukan orang Niniwe. Karena orang Niniwe sepertinya begitu cepat ketika mereka mendengar pekabaran, mereka bertobat. Tapi Yunus ini membutuhkan usaha ekstra daripada Allah untuk membuat dia sadar. Nah, apa dasar Allah memberikan kelepasan untuk Yunus dari perut ikan? Kita bisa melihat minimal ada 2 tanda-tanda pertobatan. Saya bisa katakan tanda-tanda pertobatan, walaupun nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, pengakuan bahwa dia adalah penyebab badai dan ombak yang mengancam nyawa. Itu yang sudah disebutkan oleh Pendeta Jerry tadi dalam Yunus 1 ayat 12. Dia katakan, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut ini akan menjadi redah." Karena dia sadar bahwa dialah katanya yang sebenarnya adalah penyebab mengapa terjadi badai yang ganas ini. Lalu kemudian bukti pertobatan yang kedua adalah sekarang setelah dia berada di bawah laut. Dia berada di dalam perut ikan, di mana Yunus mengakui di ayat 9 dari Yunus pasal 2 bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Dia sadar bahwa dia tidak bisa lari dari Tuhan. Dia sadar bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Mrs. Ellen White di dalam buku Patriarchs and Kings halaman 269, dia mengomentari hal ini, dia katakan begini. Akhirnya Yunus mengetahui bahwa keselamatan adalah milik Tuhan. Mazmur 3 ayat 8. Dengan penyesalan dan pengakuan akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan, datanglah pembebasan. Yunus dibebaskan dari bahaya laut dalam dan dibuang ke tanah yang kering. Jadi setelah dia sadar bahwa keselamatan itu betul-betul hanya datang dari Tuhan, lalu kemudian Allah melepaskan dia.
Nah, sebenarnya dari kisah Yunus diselamatkan ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Bahwa kasih setia Allah itu tidak dapat diselami oleh manusia. Ya. Ketika Yunus tidak mengerti mengapa Allah mengampuni orang Nineve, Allah membalas dengan mengampuni dia dari pemberontakannya. Dan Allah punya rencana untuk semua umat manusia, termasuk juga untuk orang-orang Nineve. Kegagalan dari nabinya sebagai agen, sebagai alat, ini tidak dapat menghambat rencana penyelamatan daripada Allah. Jadi walaupun nabinya ini gagal, tetapi rencana Allah bagi orang Nineve itu tetap harus dijalankan. Nah, sekarang kita mau bicara tentang pertobatan. Kita mungkin berkata, apakah Yunus betul-betul sudah bertobat? Oleh karena kita tidak menemukan informasi bahwa dia betul-betul sudah bertobat di akhir daripada kitab ini. Ya, kitab Yunus. Nah, mungkin disinilah kita lihat apa makna pertobatan itu sesungguhnya. Kalau saya mau bandingkan dengan kisah gereja mula-mula, yang sudah menerima Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2, tapi kemudian di Kisah Para Rasul 6 terjadi masalah di sana, yaitu pelayanan kepada orang-orang non-Yahudi, orang dari latar belakang Yunani, sehingga perlu diangkat yang namanya diakon-diakon. Lalu kemudian masalah keengganan untuk menjangkau orang kafir, ya, sehingga Tuhan perlu kasih penglihatan kepada Rasul Petrus untuk menjangkau Cornelius. Lalu kemudian masalah keengganan untuk menerima orang-orang non-Yahudi dalam persekutuan gereja Kristen, sehingga mereka perlu rapat bersama di Kisah Para Rasul 15. Artinya apa di sini? Ternyata apa yang dialami oleh Yunus itu bukan suatu hal yang eksklusif hanya Yunus. Bahkan gereja di zaman Perjanjian Baru sekalipun, setelah mereka menerima Roh Kudus, tetapi deep-seated hatred, ya, kebencian yang sudah mendarah daging kepada orang-orang non-Yahudi ini memang adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dikalahkan. Itu sebabnya butuh waktu bagi Tuhan untuk mengajar mereka ini. Apakah Yunus bertobat? Saya percaya dia bertobat. Apakah orang Kristen di gereja awal bertobat? Iya, mereka bertobat. Tetapi pertobatan itu membutuhkan tahapan, membutuhkan proses untuk semakin bertumbuh dalam pengetahuan dan kemudian menjadi sempurna. Nah, maksud dari Allah untuk menyelamatkan Yunus sebenarnya membuat kita sebagai para pembaca bertanya dan mengoreksi hati kita dengan beberapa pertanyaan. Siapa yang saya benci sebenarnya? Siapa yang saya kasihi? Ya. Apa yang menjadi keprihatinan saya? Apakah saya khawatir kepada pohon atau manusia? Yunus khawatir kepada pohon yang tidak dia tanam. Dia tidak khawatir dengan manusia. Apa yang menjadi prioritas saya? Apakah manusia, pekerjaan Tuhan? Lalu pertanyaannya adalah, menurut Anda, siapa yang layak menerima kasih karunia sorga? Apakah hanya saya saja? Bagaimana dengan orang lain? Nah, inilah pelajaran yang sangat baik tentang mengapa pada akhirnya Allah memberikan kelepasan bagi Nabi Yunus. Baik, terima kasih Pendeta Edward. Kita tahu bersama bahwa di dalam kitab yang singkat ini, kitab Nabi Yunus, terjadi suatu revival yang hebat. Ya. Bahkan di dalam keseluruhan Alkitab, mungkin ini satu-satunya revival yang sungguh luar biasa. Ya, sebab satu kota itu dibawa kepada pertobatan. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa dan bagaimana Nineve bertobat? Sebab kalau kita baca di dalam pasal yang ketiga, maka ditemukan di sana bahwa rajanya juga bertobat dan mengeluarkan satu dekrit untuk mereka mengadakan betul-betul tanda-tanda pertobatan itu. Nah, raja yang memerintah pada waktu itu, pada waktu Yunus datang ke kota Nineve, seperti sudah dijelaskan adalah Raja Adat Nirari III, yang kemungkinan sudah memiliki satu konsep bahwa di dalam satu buku yang namanya The Ancient World oleh Francis Nicole dikatakan bahwa raja ini punya satu semboyan. Trust in Nabu, do not trust in any other God. Jadi sepertinya mempersiapkan kepada monoteisme seperti yang Pendeta Felix tadi singgung ya. Nah, bagaimana kira-kira Nineve ini bertobat? Selalu perlu kita ketahui bahwa God is always beyond our understanding. Selalu lebih daripada pengertian kita. Kalau kita membaca baik-baik bahwa pertobatan
kota Nineve itu bukan karena rajanya. Sebab di dalam Yunus pasal yang ketiga, ketika Yunus mulai masuk ke kota itu dan berseru bahwa ayat 4, Nineve akan ditunggangbalikan 40 hari lagi. Ayat 5 katakan, orang Nineve percaya kepada Allah lalu mengumumkan puasa. Rajanya belum. Ya. Nanti di ayat yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Wah, luar biasa ini. Jadi, kalau kita mau urutkan bagaimana pertobatan dari kota ini, yang pertama bukan rajanya. Yang pertama katanya adalah harus dihotbahkan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa. Dan harus ada betul-betul yang mendengarkan di bawah pengaruh kuasa Roh Kudus. Saya kutip dari John Montgomery Boyce di dalam buku The Minor Prophets. Dikatakan bahwa khotbah yang dibawakan oleh Yunus bukanlah khotbah yang hasil research intelektual. Bukan juga khotbah yang panjang. Bukan juga khotbah karena kefasihan lidah Yunus. Tetapi itu dikhotbahkan dan didengarkan oleh penduduk di Nineve itu di bawah pengaruh kuasa God's the Holy Spirit. Allah Roh Kudus, di bawah pengaruh Roh Kudus. Yang kedua, jadi itu yang pertama. Yang kedua, di sana harus ada kepercayaan. Jadi pada waktu pekabaran kebenaran dikumandangkan, sebagaimana Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran, demikian pula penduduk Nineve. Ketika mereka mendengarkan pekabaran tentang penghakiman yang datang dari Allah melalui Nabi Yunus, mereka dikatakan di sana, maka percayalah orang-orang di Nineve. Mereka percaya. Jadi yang pertama itu dihotbahkan di bawah kuasa Roh Kudus, percaya. Dan yang ketiga katanya, dia katakan bahwa mereka harus memiliki action. Jadi ketika mereka percaya, bukan hanya diam saja, harus ada tanda pertobatan. Dan tanda pertobatan, mereka berpuasa, mereka mengenakan kain kabung. Itu seperti yang juga dilakukan oleh Esther pada waktu di bawah tekanan. Mereka menandakan bahwa ada pertobatan yang sungguh-sungguh dari kepercayaan mereka setelah mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah semuanya itu bergantung kepada kasih karunia Allah. Bahwa pertobatan itu selalu bergantung kepada kasih karunia Allah yang menjangkau setiap jiwa. Sebab kalau kita pikirkan kembali bahwa tidak mungkin mereka bertobat karena mereka jahat. Tetapi toh di waktu yang sangat singkat mereka langsung berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kesayangan mereka dan berjalan dalam terang yang baru berdasarkan pekabaran yang sudah mereka dengarkan. Jadi sekali lagi, bukan karena raja, tetapi memang raja punya andil juga di sana ya. Penting juga pertobatan raja. Karena orang yang berpengaruh ini membawa rakyat-rakyatnya itu memiliki suatu kemauan, komitmen untuk meninggalkan cara-cara hidup yang lama dan benar-benar berbalik kepada Allah yang bahkan namanya saja mereka belum ketahui saat itu. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertumbuh terus dalam kebenaran. Baik, terima kasih. Saya juga rasa ada satu hal yang menarik yang perlu kita ketahui bersama, yaitu kenapa sampai Yunus marah. Apa latar belakang sehingga Yunus marah? Kalau kita baca di dalam pasalnya yang keempat, 2 kali Yunus marah. Yang pertama karena dia melihat Tuhan menyesal atas malapetaka yang sudah direncanakan. Dan yang kedua, oleh karena masalah pohon jarak. Tapi kalau kita selidiki, ternyata kemarahan yang kedua ini ujung-ujungnya sama seperti kemarahan yang pertama. Oleh karena argumen yang sama, yaitu biarkanlah saya marah dan mati. Nah, beberapa orang mengasosiasikan karakter Yunus dengan karakter anak yang sulung di dalam perumpamaan anak yang hilang. Ya. Oleh karena Yunus ini adalah orang yang tidak mau atau orang yang protes tentang pertobatan saudaranya, ya. Pertobatan saudaranya, dan dia merasa cemburu, merasa dia lebih baik, dan merasa saudaranya tidak layak untuk bertobat. Nah, pada saat ini ada 4 hal yang ingin saya bagikan latar belakang kenapa Yunus marah. Yang pertama terdapat di dalam Yunus pasal 4 ayat yang pertama. Ada yang menarik di sini kalau kita baca,
Bahwa Yunus berkata, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?" Ya, tentang kasih sayang Tuhan. Dia protes bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kasih, Maha Pengampuni. Tapi kalau kita baca di pasal pertama, tidak pernah ekspresi ini muncul. Nah, kalau kita lihat di dalam tulisan Roh Nubuat, alasan Yunus lari dua. Yang pertama, karena dia takut susah, dia memikirkan kesulitan-kesulitan. Dan yang kedua, dia tidak yakin bahwa misi tersebut mustahil untuk menginjil kepada kota yang sombong ini. Nah, itu alasan yang pertama, latar belakang kenapa Yunus marah. Yang kedua, Yunus merasa malu, dia takut terlihat bodoh di hadapan bangsanya. Dia takut dianggap nabi palsu. Itu dicatat di dalam Para Nabi dan Raja halaman 222. Ia membiarkan pikirannya membayangkan kemungkinan bahwa ia akan dianggap sebagai seorang nabi palsu. Merasa cemburu demi nama baiknya, ia kehilangan pandangan terhadap nilai jiwa lebih yang tidak terbatas yang berada di kota yang jahat itu. Jadi yang kedua adalah masalah gengsinya. Dia takut dibilang dia adalah nabi yang palsu. Nah, kemudian beberapa komentator juga mengatakan bahwa kenapa Yunus marah oleh karena dia memang menginginkan kota itu untuk dihukum. Masalah politik. Agar saat itu bangsa Israel memang sangat mereka merasakan dampak dari kekuatan atau kekuasaan orang Assyria saat itu. Dan menurut mereka bahwa Yunus menghendaki bahwa memang Tuhan harus menghukum bangsa yang jahat ini. Dan yang keempat adalah beberapa komentar seperti Buckner, mereka mengatakan bahwa Yunus ini dia tidak percaya pertobatan Nineve yang terlalu cepat. Menurutnya adalah pertobatan ini tidak akan bertahan lama. Tetapi walaupun apapun yang menjadi alasan Yunus sampai dia marah, Alkitab mencatat bahwa tidak ada alasan untuk Yunus marah. Yunus tidak layak marah karena Tuhan juga mengasihi bangsa Assyria ini. Terima kasih pendeta. Pembahasan tersebut membawa kita pada pelajaran-pelajaran menarik yang kita bisa ambil dari kisah tentang Yunus dan juga kisah tentang kota Nineve. Raja Nineve adalah seorang raja yang jahat. Namun ketika mendengar tentang pekabaran kebinasaan kotanya, dia menerima pekabaran dari Tuhan. Sedangkan Yunus adalah seorang nabi Allah yang melawan perintah dari Tuhannya. Raja Nineve bertobat agar dia dan kerajaannya tidak mengalami kebinasaan. Sedangkan Nabi Yunus lebih memilih untuk mati, untuk binasa, daripada melihat pertobatan musuhnya. Nineve jahat, tetapi punya hati yang lembut untuk bertobat. Yunus orangnya rohani, tetapi tidak punya hati melihat pertobatan musuhnya. Kita perlu melihat kisah Nabi Yunus dalam perspektif yang seimbang. Nabi Yunus adalah nabi yang baik dan dihormati di wilayah Israel maupun di wilayah bangsa asing. Kerajaan Assyria bahkan di bekas wilayah kota Nineve yang saat ini adalah Mosul, Irak, ada makam yang diyakini yang selalu mendapat kunjungan dari banyak orang dan turis sebagai makam dari Nabi Yunus. Dapat dikata satu-satunya Nabi Ibrani yang mendapat respek yang sangat besar oleh bangsa asing dapat kita lihat adalah pada Nabi Yunus. Setidaknya dalam dua peristiwa, Yesus menyebutkan kisah Nabi Yunus sebagai bukti bahwa dia sangat dikenal oleh bangsa Yahudi. Jadi kisah Nabi Yunus sebenarnya adalah merupakan bentuk pengakuan jujur dari seorang nabi yang dihormati bahwa ada saat di mana dia pernah melakukan kesalahan, yaitu lari dari panggilan Tuhan. Kitab Yunus tidak berpusat pada pekabaran dari nabi ini, tapi dari seorang nabi. Namun fokusnya adalah pada juru kabarnya itu sendiri, yaitu Yunus. Berbeda dengan kisah kitab lainnya, cerita Yunus berakhir dengan pertanyaan, sehingga kita diajak untuk menempatkan diri kita pada posisi Yunus. Apakah reaksi kita terhadap kasih karunia dan keselamatan yang Allah tawarkan kepada semua bangsa, termasuk kepada musuh-musuh kita? Yunus, nabi yang gelisah,
karena dia lari dari Tuhannya. Dia boleh tidur atau istirahat di buritan kapal, tetapi dia tidak mendapatkan perhentian. Ingat, perhentian atau istirahat dan damai sejahtera hanya diperoleh ketika kita berlari datang kepada Tuhan. Dan kita semua terajak untuk menyambut panggilan undangan Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Di dalam bahasa Inggris, I will give you rest. Aku akan memberikan kepadamu sentosa. Kiranya kita semua dapat menyambut ajakan dan panggilan yang indah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami boleh belajar tentang kehidupan dari Nabi Yunus. Seorang nabi yang mendapat satu penghargaan dan penghormatan baik di kalangan bangsa Yahudi maupun di kalangan bangsa asing. Oleh karena dia telah melakukan suatu hal yang menurut dia sendiri mustahil, yaitu membawa pekabaran kasih karunia Allah kepada kota yang begitu jahat, kota Nineve. Tetapi kota ini yang telah menerima akan pekabaran yang dari Tuhan ini, atas pertolongan Tuhan mereka bertobat. Kiranya ya Tuhan, kami dapat menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami dapat dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kehidupan kami yang tidak memiliki istirahat, yang memiliki kegelisahan, boleh mendapatkan kedamaian di dalam Engkau. Barangkali kami bergumul dengan masalah-masalah hidup kami. Barangkali kami bergumul dengan hal-hal peperangan kerohanian kami. Tuhan, kami undang Engkau untuk datang ke dalam kehidupan kami. Kami tidak mau berlari kepada hal-hal yang lain, tetapi kami hanya mau berlari kepadamu, berharap kepadamu. Kiranya Engkau akan memberikan perhentian, istirahat yang sejati kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin.